Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban saya yang telah saya kerjakan, yaitu ulangan tengah semester mata kuliah pengembangan kurikulum yang telah diberikan oleh Ibu Herna Nelis. Baik, langsung saja ke jawaban yang pertama, yaitu yang pertama kurikulum implementation, yaitu implementasi kurikulum. Nah, jadi jawaban saya yaitu implementasi kurikulum itu adalah proses penerapan desain kurikulum ke dalam praktik pembelajaran di dalam kelas atau intuisi pendidikan. Nah, ini melibatkan guru, siswa, bahan ajar, metode pengajaran, dan lingkungan belajar untuk mencapai tujuan kurikulum. Nah, jadi cara pengimplementasian kurikulum itu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus kita penuhi dulu, begitu. Nah, salah satu contohnya adalah guru menggunakan kurikulum K13, yaitu dengan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Nah, untuk mengajarkan tema lingkungan, siswa ditugaskan membuat daur ulang sampah sambil mengintegrasikan mata pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Nah, jadi K13 ini dalam satu pelajaran itu dapat mencakup 3 mata pelajaran. Yang pertama ada IPA, IPS, dan juga Bahasa. Nah, jadi bisa masuk ke matematika juga, bisa masuk ke macam-macam bahan pembelajaran. Yang di sini ada lagi kurikulum evaluation, yaitu evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum sendiri adalah proses sistematis untuk mengukur efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, termasuk analisis kekuatan, kelemahan, dan dampaknya pada peserta didik. Nah, jadi di Indonesia sendiri itu sudah banyak kurikulum yang kita terapkan, mulai dari KTSP, kemudian ada K13, kemudian yang sekarang ada kurikulum Merdeka. Nah, contohnya nih teman-teman, sekolah melakukan evaluasi sumatif terhadap kurikulum baru dengan menganalisis nilai UN siswa, feedback guru, dan survei kepuasan orang tua. Nah, hasilnya itu digunakan untuk merevisi materi pelajaran yang terlalu kompleks, teman-teman. Nah, tadi di nomor 1, sekarang lanjut ke nomor 2, yaitu subject matter centered dan juga interdisciplinary kurikulum. Nah, saya akan menjelaskan tentang kurikulum berbasis mata pelajaran. Nah, apa sih definisinya? Nah, pendekatan ini menekankan pengorganisasian kurikulum berdasarkan disiplin ilmu, teman-teman. Nah, yang terpisah seperti matematika, sejarah, biologi, dan lain-lain. Nah, dengan fokus pada kedalaman pengetahuan dan struktur keilmuan masing-masing subjek. Matematika itu sendiri, IPA sendiri, IPS sendiri, nah seperti itu. Nah, kemudian di sini saya akan memberikan contoh. Kurikulum sekolah tradisional di Indonesia yaitu KTSP atau K13 yang membagi jam pelajaran per mata pelajaran. Contoh, 6 jam nih teman-teman, kita sekolah selama 6 jam. Nah, itu ada mata pelajaran matematika per minggu secara terpisah gitu dari IPA. Nah, kemudian sistem pendidikan A-levels di Inggris, di mana siswa memiliki 3-4 subjek spesifik. Nah, misalnya ada fisika, kimia, dan matematika. Nah, tanpa integrasi antar subjek. Nah, kemudian ada kurikulum interdisipliner. Nah, pendekatan ini menggabungkan 2 atau lebih disiplin ilmu dalam satu tema atau topik untuk menciptakan pembelajaran yang konseptual dan relevan, teman-teman, dengan masalah dunia nyata. Nah, contohnya di sini ada pembelajaran berbasis proyek, kemudian kurikulum internasional baccalaureate. Nah, yang menggunakan pendekatan teori of knowledge gitu, teman-teman. Nah, masing-masing itu memiliki keunggulan dan kelemahan, teman-teman. Nah, aspek keunggulan misalkan nih dari strukturnya mudah diorganisir. Itu mulai itu dari kurikulum berbasis mata pelajaran. Mudah diorganisir, kemudian mendalam pada konten keilmuan. Nah, kemudian di sini ada kelemahannya, teman-teman. Kelemahannya itu dia kaku gitu, kurang fleksibel untuk mengaitkan dengan masalah kompleks. Nah, kemudian kalau keunggulannya di interdisciplinary kurikulum itu ada meningkatkan keterampilan gitu. Nah, kelemahannya membutuhkan kolaborasi intensif gitu antar guru dan peserta didik seperti itu. Nah, kemudian di sini ada nomor 3 ya. Nah, nomor 3 nih, yang pertama jawaban dari saya yaitu alasan utama. Nah, pemahaman guru terhadap kurikulum teknologi itu sangat krusial. Nah, kemudian di poin yang B yaitu keunggulan kurikulum teknologi nih, teman-teman. Efisiensi pembelajaran, platform seperti Google Classroom atau quiz mempermudah penilaian dan kolaborasi. Kemudian ada inklusivitas teknologi. Nah, membantu siswa berkebutuhan khusus gitu. Contoh aplikasi text to speech yang biasa kita gunakan itu.
Nah, kemudian ada adaptasi perubahan sosial, misalnya pembelajaran tentang cyber ethics untuk menangkal hoax gitu teman-teman, atau cyberbullying. Nah, tantangannya nih, ada tantangan dan solusi yang harus kita ambil gitu teman-teman. Nah, tantangannya kesenjangan akses sosial itu tantangan yang pertama. Nah, solusinya yaitu pemanfaatan low tech tools atau radio edukasi di daerah terpencil. Nah, ini penting yang dimana kita harus menggunakan radio untuk berkomunikasi dan juga memanfaatkan radio edukasi ini agar orang-orang bisa mendengar gitu teman-teman, yang mendengar dan juga mengamalkan apa yang dia dengar dari radio itu mengenai kesenjangan akses teknologi ini dan solusinya. Nah, kemudian di sini contoh implementasi di Indonesia. Nah, kurikulum Merdeka belajar memasukkan coding dan AI sebagai muatan lokal. Nah, jadi coding dan AI ini sangat bermanfaat teman-teman. Nah, sangat bermanfaat kenapa? Karena membantu para peserta didik untuk menambah wawasan mereka gitu teman-teman. Tetapi jangan sampai AI maupun coding ini disalahgunakan gitu, yang menjadikan mahasiswa ataupun peserta didik ini menjadi malas gitu teman-teman. Karena sangat praktis dan simpel. Kita hanya memerlukan 2 detik sampai 3 detik untuk menunggu jawaban yang keluar dari AI. Nah, maka dari itu kita harus mengembangkan dan berpikir kritis agar kita tidak dikuasai oleh AI, melainkan kita yang menggunakan AI itu untuk dikendalikan gitu teman-teman. Nah, di sini ada nomor 4, yaitu yang pertama pengertian asas iptek dalam pengembangan kurikulum. Nah, asas iptek itu menekankan bahwa pengembangan kurikulum harus berbasis pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan alam. Nah, kemudian di sini ada contoh asas iptek dalam kurikulum. Yang pertama itu ada integrasi STEM, science, teknologi, engineering, mathematics. Kemudian di sini ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip umum itu ada relevansi, kemudian fleksibilitas, kontinuitas, efisiensi, efektivitas. Nah, terus ada prinsip khususnya, prinsip psikologis, prinsip sosiokultural, dan juga prinsip teknologis. Nah, di sini ada penjelasan mendalam tentang prinsip kontinuitas. Nah, prinsip ini menekankan bahwa kurikulum harus dirancang secara berkeseimbangan. Nah, secara berkesinambungan gitu teman-teman. Nah, contoh konkretnya itu yang pertama, jadi bertahap gitu teman-teman. Kelas 1 mengenal bilangan 1 sampai 100, kelas 4 operasi perkalian pembagian, kemudian kelas 9, kelas 7, kelas 1 SMP aljabar dasar. Nah, setiap topik itu disusun secara hierarkis. Nah, untuk memastikan penguasaan konsep prasyarat sebelum melangkah ke materi kompleks gitu, teman-teman. Jadi, kita harus terstruktur mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Itu kita harus berurutan gitu, teman-teman, agar ilmu yang kita dapatkan itu bisa masuk gitu, dan kita dapat siap untuk menerima materi-materi di jenjang berikutnya gitu, teman-teman. Nah, kemudian di sini contohnya ada kurikulum bahasa Inggris. Nah, itu ada juga contohnya, misalkan digunakan level A1, level B2 seperti itu teman-teman. Terus kurikulum IPA yang dimana ketika kita SD itu pengenalan tentang energi panas. Nah, itu kan ketika kita SD. Ketika kita naik ke jenjang SMP ada konversi energi termodinamika. Nah, kemudian naik ke jenjang SMA ada hukum kekekalan energi. Nah, tapi teman-teman, dampak yang terjadi ketika kita tidak ada kontinuitas, tidak ada berkelanjutan, itu siswa mengalami learning gap. Misalnya kesulitan memahami aljabar karena tidak menguasai aritmatika dasar. Nah, yang dimana proses ini harus dari dasarnya dulu teman-teman. Tidak bisa kita langsung melompat ke jenjang yang lebih tinggi ketika kita tidak menguasai dasarnya teman-teman. Nah, maka dari itu kurikulum sangat berperan di sini teman-teman. Nah, itu ada jenjangnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya. Masing-masing itu bertahap teman-temanku. Nah, hasil penelitian Teams menunjukkan bahwa siswa Indonesia ini lemah dalam reasoning matematika karena kurangnya pendalaman konsep bertahap gitu. Nah, jadi contohnya itu matematika kita tidak bisa langsung melompat ke level yang tinggi gitu teman-teman. Jadi kita harus menguasai teknik dasarnya terlebih dahulu agar kita dapat menguasai pembelajaran yang akan kita dapat ketika kita sudah naik tingkat seperti itu. Nah, itu tadi jawaban dari nomor yang terakhir. Saya rasa cukup. Terima kasih. Nama saya Muhammad Gibran. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.